Part 4, Umat yang Selamat. Mapel SKI atau Tarikh kelas 1 bersama Ustadzah Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Yuk kita mulai materi dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan materi sebelumnya. Setelah kapal Nabi Nuh selesai dibuat, janji siksaan Allah pun datang. Hujan lebat turun tiada henti. Air pun memancar dari dalam bumi. Banjir besar melanda dunia. Sebelum banjir tiba, Nabi Nuh dan umatnya yang beriman telah naik ke atas kapal. Tak lupa, Nabi Nuh menyertakan binatang berpasang-pasang. Dari atas kapal, Nabi Nuh melihat putranya Kan'an yang berlari ke atas bukit. Nabi Nuh memanggil Kan'an agar naik ke atas kapal. Tetapi Kan'an menolak. Akhirnya Kan'an mati diterjang banjir. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu memahami tentang kisah Nabi Nuh dan umatnya menghadapi banjir besar. Siswa mampu memahami tentang kisah Nabi Nuh dan umatnya yang selamat dari banjir besar. Nabi Nuh dan umatnya selamat. Setelah orang kafir habis binasa dilanda banjir hebat, barulah air itu mulai surut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahu Nabi Nuh pun kandas dan berhenti di Bukit Judi. Turun dari kapal. Kapal Nabi Nuh berhenti di atas Bukit Judi. Nabi Nuh dan umatnya segera turun dari dalam kapal. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan diselamatkan Allah dari azab. Tak lupa, berpasang-pasang binatang yang diajak serta oleh Nabi Nuh. Demikianlah Allah menyelamatkan umatnya yang beriman dan membinasakan umatnya yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, demikian Allah menceritakan tentang kabar Nabi Nuh dan umatnya agar diketahui oleh umat manusia untuk menjadi pelajaran. Nabi Nuh diutus Allah dan tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Nabi Nuh adalah nabi yang sering menangis karena memikirkan umatnya yang durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, Nabi Nuh dalam membimbing umatnya untuk beriman kepada Allah mendapat rintangan yang besar. Segala rintangan dan ejekan diterima Nabi Nuh dengan penuh kesabaran. Nabi Nuh tak pernah bosan dalam menasehati umatnya agar umatnya menjadi orang yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika umat manusia durhaka kepada Allah, maka dunia akan didatangkan azab oleh Allah. Walaupun keluarga sendiri, jika durhaka pada Allah, bahkan Rasul pun tidak dapat menolongnya. Selalu bersabar dalam ketakwaan, karena Allah selalu bersama dan menolong orang-orang yang sabar. Nah anak-anak, selanjutnya sedikit cerita tentang Nabi Nuh. Sejarah tentang Nabi Nuh dan kapalnya tersebut membuat peneliti dari Cina dan Turki yang tergabung dalam Noah Ark Ministries International ingin membuktikannya, sehingga mereka selama bertahun-tahun mencari sisa-sisa perahu legendaris tersebut. Setelah bertahun-tahun mencari sisa-sisa kapal Nabi Nuh, tepatnya 26 April 2010 mereka mengumumkan telah menemukan perahu Nabi Nuh di Turki. Mereka menemukan sisa-sisa kapal Nabi Nuh di ketinggian 4.000 meter di Gunung Agri
atau Gunung Ararat di Turki Timur. Bahkan mereka mengklaim telah masuk dan mengambil foto-foto dari sisa-sisa kapal Nabi Nuh. Menurut para peneliti, spesimen yang mereka ambil memiliki usia karbon 4.800 tahun, cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Yang jelas, jika kapal yang mereka temukan adalah kapal Nabi Nuh asli, maka mereka telah menemukan kapal paling bersejarah di dunia, kapal Nabi Nuh. Terima kasih anak-anak karena kalian telah menyimak materi kita pada hari ini tentang kisah Nabi Nuh yang keempat. Selanjutnya adalah jangan lupa ya, kerjakan latihan ulangan di Google Form. Jaga kesehatan, hormati orang tua, rajin sholat dan mengaji, tak lupa rajin belajar ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.